Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Rona dengan NIM 2111212023 akan menjelaskan tentang penyakit sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah gangguan pencernaan akibat penurunan kerja usus. Masalah pencernaan ini ditandai dengan keluhan susah buang air besar atau BAB tidak lancar dalam jangka waktu tertentu. Secara garis besar, konstipasi dapat diartikan dengan BAB yang tidak teratur, yaitu kurang dari 3 kali dalam seminggu. Meski begitu, frekuensi buang air besar akan berbeda pada setiap orang. Beberapa orang mungkin buang air besar beberapa kali dalam sehari, sedangkan lainnya BAB 1-2 kali seminggu. Berikut ditampilkan organ-organ pencernaan pada manusia. Pencernaan normal. Yang pertama, pada mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini, terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga, lambung. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta, dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat, usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian. Duodenum atau usus 12 jari bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum atau usus kosong dan ileum, bagian terakhir dari usus, bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang kelima, usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, kita akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Yang keenam, anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan. Sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh, anus terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sfinkter, atau otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi dubur. Lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi dari feses, entah itu cairan, solid, atau hanya gas. Pada proses pencernaan normal, setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, kita akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Sementara ketika terkena sembelit, sisa dari makanan yang sudah dicerna tersebut akan menghasilkan feses yang keras dan kering, sehingga perut akan terasa kencang, keras, penuh, dan padat, dan kita akan mengalami kesusahan saat buang air besar. Hal ini dapat terjadi karena berbagai penyebab, di mana salah satunya yaitu kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, sehingga ketika makanan tersebut diolah, tidak ada nutrisi yang dapat tersaring yang dapat menyebabkan feses yang kering dan keras. Berikut ditampilkan organ usus besar ketika terkena sembelit. Selanjutnya, gejala sembelit. Yang pertama, susah buang air besar. Yang kedua, feses keras atau kering. Yang ketiga, sakit perut dan terasa mual. Yang keempat, BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu. Yang kelima, perut terasa kencang, keras, penuh, atau padat. Yang keenam, BAB berdarah atau keluar darah setelah buang air besar. Yang ketujuh, tidak puas setelah buang air besar atau merasa ada yang tersumbat. Penyebab sembelit. Yang pertama, pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk ternyata dapat menyebabkan masalah pada pencernaan dan berujung pada sembelit.
Sebagai contoh, kurang makan sayur dan buah menjadi salah satu penyebab seseorang susah buang air besar. Yang kedua, malas gerak. Olahraga termasuk cara untuk melancarkan buang air besar. Hal ini dikarenakan usus perlu bergerak agar kotoran dapat melewati usus dengan lancar. Yang ketiga, hamil. Sembelit saat hamil yaitu masalah pencernaan yang sering terjadi. Hal ini dapat terjadi akibat perubahan hormon yang mengendurkan otot usus, sehingga pergerakan usus melambat. Akibatnya, feses jadi keras dan sulit keluar. Yang keempat, penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Bagi yang menderita penyakit ini, ternyata juga dapat mengalami konstipasi, yaitu diabetes, hipotiroid, penyakit Parkinson, hiperparatiroid, dan stroke. Yang kelima, stres atau pengaruh dari lingkungan. Cemas, khawatir, atau stres dapat memicu sembelit. Kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan usus menjadi lebih lambat. Akibatnya, feses menjadi kering dan lebih padat sehingga sulit dikeluarkan. Berikut ditampilkan gambar usus yang normal dan usus yang terkena sembelit. Selanjutnya, komplikasi sembelit. Beberapa komplikasi sembelit yang harus diwaspadai yaitu, yang pertama, luka di sekitar anus atau fisura ani. Yang kedua, wasir atau ambeien. Yang ketiga, rektum keluar melewati usus atau prolaps rektum. Yang keempat, BAB keluar tiba-tiba atau inkontinensia alvi. Beberapa tes dan prosedur untuk mendiagnosis sembelit. Yang pertama, tes darah. Pemeriksaan darah akan dilakukan untuk mencari kondisi sistemik. Yang kedua, X-ray. X-ray bertujuan untuk membantu dokter menentukan apakah usus tersumbat atau adanya feses yang menyumbat saluran hingga menyebabkan konstipasi. Yang ketiga, pemeriksaan lainnya, yaitu sigmoidoskopi, kolonoskopi, manometri anorektal, studi transit usus, scintigraphy, defekografi saat buang air besar, dan defekografi MRI. Cara mengatasi konstipasi atau sembelit. Yang pertama, minum obat pencahar. Beberapa laksatif yang biasanya diminum untuk mengobati konstipasi yakni suplemen serat atau metamucil dan fiberkon, stimulan atau bisakodil, aksatif osmotik dengan kandungan laktulosa dan magnesium sitrat, lubrikan atau pelumas, dan pelunak feses. Yang kedua, pola hidup sehat. Bisa dimulai dari mengubah menu makanan dan kebiasaan, seperti perbanyak makanan berserat, seperti bayam, kol, buah kiwi, dan jeruk, minum air lebih banyak, konsumsi suplemen serat sebagai tambahan, dan rutin berolahraga untuk atasi sembelit. Yang ketiga, operasi. Prosedur ini dilakukan untuk mengangkat usus besar jika otot usus besar tidak bekerja dengan baik. Beberapa cara alami mengatasi sembelit meliputi, yang pertama, terapkan pola makan yang sehat agar BAB lancar. Yang kedua, minum air yang cukup, terutama saat melakukan aktivitas berat. Yang ketiga, hindari obat-obatan tanpa resep yang dapat menyebabkan sembelit. Yang keempat, rutin berolahraga, terutama setelah makan. Yang kelima, kelola stres dengan meditasi atau menjalani hobi. Yang keenam, tidak menahan BAB. Beberapa cara alami mengatasi sembelit meliputi, yang pertama, terapkan pola makan yang sehat agar BAB lancar. Yang kedua, minum air yang cukup, terutama saat melakukan aktivitas berat. Yang ketiga, hindari obat-obatan tanpa resep yang dapat menyebabkan sembelit. Yang keempat, rutin berolahraga, terutama setelah makan. Yang kelima, kelola stres dengan meditasi atau menjalani hobi. Yang keenam, tidak menahan BAB. Sekian penjelasan tentang penyakit sembelit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.